Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang culture and heritage. Terkait dengan pertemuan ke-15 ini, saya akan memperlihatkan video dari UNESCO terkait dengan intangible cultural heritage, yaitu peninggalan sejarah budaya yang tidak tampak terkait dengan budaya, ini intangible. Jadi nanti kita perhatikan tentang video ini, bagaimana sih hubungan antara konsep-konsep dalam cultural heritage yang berkembang sampai sejauh ini sampai tahun 2017. Ini pemetaan yang dilakukan dari badan PBB, yaitu UNESCO. Intangible cultural heritage takes infinite forms. It is a source of human creativity and cultural diversity. Living heritage brings human beings and communities closer together. The 2003 Convention aims at safeguarding this heritage and ensuring its continuous transmission. In 10 years, UNESCO listed almost 500 intangible cultural heritage elements. But how do we grasp the diversity of these elements? How are the cultural practices of communities across more than 100 countries connected? UNESCO mapped them all against 1,000 concepts and invites you to dive into intangible cultural heritage. How does living heritage relate to nature? And what about you? What about your heritage? Keep it lively and pass it on. Ya, dari video ini kita bisa melihat keterkaitan antara konsep-konsep dari berbagai elemen ya. Apabila kita lihat banyak sekali elemen, entah itu dari pekerja seni, pekerja untuk menghasilkan barang-barang kesenian, kemudian ritual, kemudian dari makanan, kemudian pertanian, hiburan, tarian dan sebagainya, itu masuk dalam berbagai macam konsep-konsep yang dipetakan oleh UNESCO, dan masing-masing tentunya sejak tahun 2017 ini sudah sekitar 470 cultural heritage yang sudah dipetakan oleh UNESCO. Dan ini sebenarnya masing-masing konsep ini saling keterkaitan ya antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya tidak terpisahkan ya antara masing-masing. Cuma memang mana yang lebih unggul itu yang ditonjolkan, seperti itu. Jadi masing-masing negara itu memiliki berbagai macam seni dan budaya, khususnya di Indonesia lah. Kalau kita lihat di Indonesia, sudah saya ambil dari UNESCO ini, Indonesia itu memiliki sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 11
yang sudah diakui UNESCO terkait dengan budaya tak tampak ya seperti ini. Salah satunya adalah Indonesian Kris, kemudian kapal pinisi dari Sulawesi Selatan, kemudian pencak silat, kemudian Indonesian batik, kemudian pendidikan dan pelatihan batik yang melukis batik bagi anak-anak SD, kemudian SMP, SMA, kemudian sekolah-sekolah vokasi itu di Pekalongan itu sudah diakui secara dunia. Kemudian angklung yang di Bandung itu juga diakui secara dunia. Kemudian tari saman, kemudian traditional dance di Bali, kemudian multifunction connotes of woven bag, handicraft di Papua ya, kemudian teater wayang ya. Jadi ada sekitar 11 yang sudah diakui oleh dunia. Benar kalau Indonesia sendiri itu kan sudah ya ribuan pulau ya, 17.000 pulau itu, dan masing-masing pulau itu sebenarnya memiliki kekhasan, keunikan dari budaya-budaya ini. Seharusnya memang kita harus mengeksplor lebih mendalam lagi, meningkatkan pengetahuan terkait dengan budaya-budaya di masing-masing daerah, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah tampilan yang unik, yang menarik, sehingga itu bisa dikenal oleh masyarakat di berbagai daerah atau negara. Jadi upaya-upaya untuk memperkenalkan seperti 11 item ini, budaya ini tentunya harus dilakukan secara simultan dengan tujuan agar tampilan dari seni budaya itu menjadi semakin hal yang menarik dan khas ya. Ini yang harus dilakukan. Jangan sampai seni budaya daerah yang terdiri dari berbagai ribuan pulau ya ini punah. Jangan sampai seperti itu. Kita harus berupaya untuk menjaganya. Apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana nanti mengenali budaya-budaya khas itu di sekitar kita, kemudian mengemasnya, kemudian menjadikan itu sebagai sebuah daya tarik wisata yang memang berkualitas. Nah, dari situ akan muncul keinginan untuk minimal mengakui budaya tersebut secara nasional ya. Nanti setelah kita bicara sesuatu yang memiliki nilai kekhasan sesuai dengan indikator yang ditentukan oleh UNESCO, tentunya budaya tersebut suatu saat akan diakui secara internasional. Jadi peran kita sebagai generasi muda di sini adalah bagaimana kita itu menemukanali budaya-budaya sekitar kita, kemudian bagaimana kita berupaya untuk mengemasnya agar budaya tersebut bisa menjadi sebuah daya tarik yang memang mampu untuk menarik orang lain, khususnya wisatawan mancanegara, dan mereka tertarik untuk terus melihat perkembangan dari budaya tersebut. Otomatis itu akan menjadi suatu nilai tambah bagi budaya itu diakui secara nasional dan internasional. Ini menjadi proses yang panjang sebenarnya, namun memang harus dilakukan karena memang kita di pariwisata tentunya tidak terlepas dari aktivitas seni dan budaya. Aktivitas pariwisata adalah berupaya untuk menunjang, bukan mengeksploitasi, tapi pariwisata itu adalah bagaimana untuk menunjang kehidupan dari pelaku seni itu sendiri, agar mereka berdaya, agar mereka bisa menerima manfaat ekonomi dari aktivitas yang mereka lakukan, dan tentunya adalah jangan sampai meningkatkan aspek konservasi dan peningkatan kualitas tampilan itu sendiri, sehingga orang melihat itu tidak merasa jenuh, tidak merasa bahwa itu hal budaya itu menjadi hal yang biasa, tapi memiliki nilai perasaan keunikan yang memang tidak ditemui di daerah yang lain, sehingga diperlukan sebuah upaya-upaya konservasi, upaya-upaya peningkatan kualitas budaya yang memang harus dilakukan ya secara lintas generasi. Itu yang harus dikembangkan sehingga kita tidak
pariwisata itu tidak dalam artian sebagai industri yang mengeksplorasi, tetapi industri yang mengkonservasi seni dan budaya daerah. Jadi manfaatnya dari pemetaan yang dilakukan oleh UNESCO ini dalam artian akan memicu perkembangan atau pertumbuhan seni budaya dan konservasi tentunya seni budaya di berbagai negara. Ya, ini banyak sekali. Sebenarnya kalau Indonesia dikatakan hanya 11 itu sangat kecil sekali. Ya, 11 budaya ini 30 sangat kecil sekali. Banyak sekali dengan sebaran pulau-pulau yang tersebar di berbagai daerah tentunya memiliki seni budaya yang khas. Ini tentunya minimal bisa mungkin ratusan budaya yang bisa diakui secara dunia. Nah, tentunya ini peran pariwisata yang harus lebih intensif lagi mempromosikan, kemudian bagaimana pariwisata ini ikut memberdayakan, sehingga kalau masyarakat pelaku seni itu berdaya dari pariwisata, tentunya mereka akan merasa apa yang mereka lakukan harus terus dilakukan untuk konservasi dan untuk perkembangan aktivitas mereka lintas generasi. Itu yang harus dibangun juga, kesadaran masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan seni budayanya. Seperti ini melakukan education and training, ya seperti ini sebagai bagian dari upaya-upaya lintas generasi agar generasi itu tidak terputus, ya, dan budaya membatik ini terus berkembang. Ini harus dilakukan terus-menerus, ya. Memang kondisi yang sekarang dihadapi adalah kelemahan yang kita hadapi adalah pada aspek pendidikan dan pelatihan, ya ini yang memang harus menjadi prioritas, dan pariwisata ini menjadi suatu sektor utama yang memang fokus dalam artian bagaimana pariwisata itu memberdayakan masyarakat, dan masyarakat itu sadar mereka harus terus melakukan aktivitas konservasi, melakukan aktivitas pelatihan lintas generasi, sehingga mereka akan mendapatkan manfaat dari aktivitas budaya yang mereka lakukan, seperti itu. Ya, jadi tentunya ini sangat sedikit sekali, hanya 11 budaya yang dikuasai dunia, dan tentunya harus kita upayakan berbagai pelatihan untuk masyarakat itu bisa terus berkembang budayanya, terus terjaga konservasinya, kemudian bagaimana masyarakat itu bisa menjadi berdaya dengan budaya yang mereka. Ini peran pariwisata kita, ini yang harus kita lakukan, ya. Tentunya kolaborasi yang harus dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan Dewan Kesenian di daerah masing-masing, sehingga Dewan Kesenian itu bisa merumuskan kebijakan dan arah pengembangan budaya itu untuk mendukung pariwisata. Ini memang diperlukan kerjasama. Memang selama ini mungkin belum ada kerjasama terkait dengan secara apik dengan pelaku-pelaku seni, sehingga masih berjalan tidak berdampingan. Ini yang menjadi kelemahan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan wisatawan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri atau pelaku seni itu sendiri itu sangat tidak match, tidak cocok, sehingga perlu adanya sebuah jalinan kerjasama yang memang harus kita lakukan untuk mendukung apa yang mereka pelaku seni itu lakukan, agar pariwisata itu juga bisa berkembang dari situ. Itu yang makanya peran dari kerjasama itu menjadi aspek yang sangat penting, khususnya adalah dengan organisasi, dengan pelaku seni budaya yang memang sudah concern terhadap konservasi budaya, namun mereka masih hambar pengetahuannya tentang pariwisata. Ini peran kita juga menjalin komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik dengan pihak-pihak tersebut. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi misi pengembangan pariwisata dalam konteks seni dan budaya. Ya, ini memang harus terus dilakukan, karena memang seni dan budaya itu ada yang memang
ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dinamis. Ya, kalau kita bicara kita mengikuti perkembangan, kita akan terus berupaya. Ada yang berpikir masalah konservasi tradisional ya, sini tradisi. Ada yang seni yang sudah mulai mengikuti arah perkembangan zaman. Ini yang harus dibedakan, karena memang pelaku seni budaya itu memang ada yang memang mempunyai karakter yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, sehingga kita harus bisa menyesuaikan cara pandang para pelaku seni budaya itu sendiri. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk memasukkan unsur pariwisata di dalamnya, sehingga budaya itu bisa masuk ke dalam aktivitas wisatawan dan tentunya tidak mengganggu nilai-nilai sakralan, nilai-nilai konservasi yang sudah dilakukan atau dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga ini yang harus diupayakan, jangan sampai pariwisata memiliki kesan yang negatif. Pariwisata itu sebagai sektor yang hanya bisa mengeksploitasi. Tapi pariwisata itu adalah sektor yang mampu mengkonservasi, memberikan sebuah jaminan bahwa budaya dapat berkembang sebagai salah satu sumber mata pencaharian dari masyarakat itu sendiri. Itu yang harus kita lakukan, dan itu tentunya kita berusaha untuk membuatkan paket-paket wisata yang memang tujuannya adalah untuk keberlanjutan aktivitas pariwisata untuk masyarakat ya, seperti itu. Jadi seperti ini simbolnya keep it lively, pas itu menjadi biarlah budaya itu terus hidup ya, terus bergerak, terus berkembang, karena itu menjadi ciri khas dari suatu masyarakat ya, suatu masyarakat yang memang memiliki karakter keunikan yang berbeda-beda di antara masyarakat yang lain, yang itu tentunya akan memiliki nilai atau sisi kemenarikan bagi itu di mata wisatawan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat, semoga bisa membangkitkan rasa nasionalisme pada itu semua, harus bangga dengan bangsa Indonesia yang kaya dan seni dan budaya, dan tentunya kita sebagai generasi muda harus mampu bagaimana melihat budaya itu bukan menjadi seni yang tidak ada nilainya, tetapi memiliki seni yang kaya akan nilai, dan tentunya bagaimana peran kita untuk mengemasnya menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih menarik, sehingga wisatawan itu menjadi sangat tertarik dan bisa diakui secara nasional maupun bahkan internasional. Itu yang harus kita lakukan, akan memiliki rasa bangga bahwa budaya itu bisa diakui secara nasional. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.